Ketika senyum yang palsu, otak hanya memerlukan satu titik untuk menggerakkan mulut. Pemimpin katanya itu rais, ya, khalifatu fil ard. Di situ digunakan qawamun 'alan nisa. Baca tafsirnya yang lebih detail, bukan hanya pemimpin. Sekarang gini, bedanya bos sama leader itu apa? Kan sama-sama pemimpin. Bos itu apa? Oke, sebut ya, ini bos apa leader ya? Kamu capai targetnya dong, bos leader. Yuk capai target sama-sama. Begitu aja nggak bisa. Coba bareng-bareng saya. Tanggal berapa ini belum capai target? Yang belum capai besok join visit sama saya. Dua-duanya pemimpin loh. Kira-kira qawam itu bos apa leader? Qawamun bos atau leader? Oke, saya nggak jawab sampai teman-teman menjawab sendiri. Yang pegang urusan rumah tangga Rasulullah atau Khadijah? Ini mesti dibaca kembali sejarahnya nih ya. Yang pegang rumah tangga antara Rasulullah dengan Siti Aisyah siapa? Rasulullah apa Aisyah? Jadi semua pendapatan dipegang Nabi apa pegang Aisyah? Dapat kambing 100 ekor dalam hadis Bukhari. Yang pegang kambing itu 100 ekor. 100 ekornya itu Nabi apa Aisyah? Aisyah. Nabi bertanya, Aisyah masak apa? Atau Aisyah bertanya, Nabi bawa apa? Jadi kepala rumah tangga suami atau istri? Dengar loh. Bapak Ibu sekalian, sebuah perusahaan ada komisaris ya, ada komisaris, ada direktur, betul nggak? Komisaris itu suami atau istri? Komisaris. Kalau direktur? Ini jadi agak-agak kacau nih ya. Antara komisaris dengan direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala udah ngatur sedemikian rupa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan sangat indah gitu loh. Nabi itu bertanya pada Siti Aisyah, Aisyah masak apa? Artinya, bapak nggak usah ikut campur urusan rumah tangga, biar istrimu yang menentukan semua di rumah tangga. Bapak tuh tugasnya seperti Ustaz Firman tadi, bapak tuh tugasnya cari uang, istri tuh menghabiskan. Itu standar, Pak. Bapak tugasnya cari uang, istri menghabiskan. Itu tugasnya, itu standar aja. Bapak, tapi saya sarankan punya 2 dompet, 1 coklat, 1 hitam. Yang coklat boleh dilihat, yang hitam jangan, anggaran kenakalan. Tolong di zoom, yang ketawa tepuk tangan dia pelakunya, tolong. Bapak Ibu sekalian, tolong dipahami sekali lagi. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pelindung. Laki-laki itu pensupport. Laki-laki itu directly, supportly. Laki-laki itu penolong. Laki-laki itu yang melindungi. Laki-laki itu membuat nyaman. Laki-laki itu yang meredupkan kesedihan. Laki-laki itu penggembira. Laki-laki qawam itu semua di situ, Pak. Bukan sekedar pemimpin. Laki-laki itu yang menunjukkan jalan bagi wanita. Seharusnya seperti itu pengertiannya. Laki-laki itu seorang leader yang baik, bukan seorang bos. Laki-laki itu mencari uang dan kemudian menyerahkan kepada wanitanya yang dicintai, kemudian wanitanya mengelola sebaik-baiknya. Itu standarnya, Pak. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau pulang, baru pulang dari mana-mana, ditanya masak apa. Artinya Nabi itu nggak tahu dimasakin apa sama Siti Aisyah. Siti Aisyah lah yang mengelola semua rumah tangga Nabi. Mau masak apa, mau apa semua beliau.
Rasulullah tuh duduk tenang manis minum minuman air yang Rasulullah juga nggak tahu tuh itu apa. Minuman itu berupa infused water dari kurma yang Aisyah yang buatkan, dicampur dengan madu yang suatu ketika dicampur dengan cuka. Apa suami komplain? Tidak. Apa Rasulullah komplain? Tidak. Rasulullah malah menghabiskan semuanya sampai habis. Tumben, kata Siti Aisyah, biasanya disisakan setengah biar minumnya sama-sama, tapi kali itu betul-betul diminum habis oleh Nabi sampai tak tersisa. Dan Nabi nggak ngomong apapun. Ketika masih sedikit, ternyata masih sedikit, Siti Aisyah pun meminum habisnya karena mengharap keberkahan gitu loh dari minum yang dibuat bekas Nabi. Ternyata Aisyah kaget karena kecut, bukan madu yang dituangkan tapi cuka. Anda jangan berpikir kan jauh bedanya, enggak, cukanya itu hampir mirip dengan madu karena cukanya cuka empek-empek. Jangan dipikirin cuka botol, Pak, yang bening itu, yang bau kecut itu, yang di warung-warung itu, Pak. Karena cuka itu adalah makan pempek kan dicocol gitu ya. Itu makan roti cane itu dicocol juga sama cuka. Maka Nabi suka lauk cuka, itu suka. Tapi kalau dicampur sama air kan jadi kecut gitu loh. Dan Nabi habiskan itu sampai habis. Lalu kemudian Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, maafkan aku." Enggak, aku yang salah. Maafkan aku ya Rasul. Enggak, aku yang salah. Aku menghabiskan semua, enggak menyisakan buat kamu. Aku yang salah ya Rasulullah. Enggak. Aku yang salah. Apa katanya Nabi? Apa kata Aisyah? Itu cuka. Apa kata Nabi berikutnya? Lauk yang aku suka itu cuka. Demi untuk menggembirakan istrinya. Aisyah lupa pada hari Ahad diberikan makanan yang banyak, hewannya kambing, dan dia masak seheboh-hebohnya dan menyajikan Senin pagi. Senin pagi itu waktunya Nabi berpuasa. Nabi pulang dari masjid dengan tenang, dengan santai. Tiba-tiba Aisyah udah gelar itu makanan sebanyak-banyaknya. Lalu Nabi duduk. Aisyah, kamu tahu saja hari ini aku sedang tidak puasa. Subhanallah. Ada suami-suami yang seperti itu di ruangan ini? Apa suami yang kayak gini? Ada suami yang seperti itu? Dahsyatnya Nabi. Ya umur rubu suatu ketika, hari Rabu pada suatu ketika, Nabi pulang dari masjid, itu mau sarapan. Dan tiba-tiba Aisyah tidak menyajikan apapun untuk Nabi. Ketika itu Aisyah duduk termenung, bersedih, dia menangis karena nggak ada makanan apapun. Nabi menghampirinya. Aisyah, hari ini aku mau puasa ya. Allahu Akbar. Keduanya dia riwayatkan oleh sahihain. Dua-duanya adalah riwayat sahih. Dan dua-duanya kita lihat betapa seorang suami itu tugasnya menenteramkan hati istrinya. Betapa seorang suami itu tugasnya itu membuat sang istri itu ya komisaris, Bapak. Ini direktur. Anda komisaris kasih modal, kelola. Ini direktur loh. Anda nggak usah ikut campur. Hordeng warnanya apa ikut campur, sofa taruh di mana ikut campur, bantal gambarnya Barney atau Donald Bebek ikut campur. Biar beliau yang ikut campur. Beliau itu urusannya beliau, ranahnya beliau. Bapak kasih blek komisaris, Pak, komisaris. Kasih direkturmu. Biarkan dia kelola. Anda tinggal review akhir tahun, profit nggak nih perusahaan. Anda tinggal lihat tambah nggak asetnya. Gitu aja Pak, selesai. Bapak nggak lihat penderitaan saya? Saya tinggal lihat, serius Pak. Kalau saya bicara berbeda dengan apa yang terjadi, saya malu. Tapi semua sosial media akan menyaksikan. Tiba-tiba istri saya di belakang rumah itu membeli lagi satu tanah. Buat apa? Untuk Aisyah kalau menikah. Dia beli sebidang tanah untuk rumah. Nggak lama, hanya berapa bulan kemudian dia beli lagi tanah di belakang sebelahnya Aisyah. Buat apa lagi? Buat Aliyah. Kalau dia menikah sudah punya rumah dua-duanya. Dia beli lagi terus untuk siapa? Nanti kalau Aisyah punya anak, ini anaknya. Sampai cucunya dipikirin. Sampai kamu nggak mikirin saya, sampai jam aja imitasi saya bilang. Tapi itulah kebahagiaan seorang qawwamun 'alan nisa, Pak.
Disitulah kebahagiaannya seorang pemimpin, seorang leader, seorang pengayom, seorang yang Allah tugasi. Pak, ini amanah betul? Amanah betul? Anak amanah betul? Istri amanah betul? Puaskan amanah itu. Yang gembira yang ngasih. Dan kau akan ditambah lagi, ditambah lagi. Ditambah bukan cari amanah baru ya Pak ya. Ditambah untuk memberi kemampuan untuk membahagiakan. Karena tugas kita cuma satu, membahagiakannya. Tugas kita cuma satu, membahagiakannya. Anak, bapak dikasih amanah berupa topi, tapi dibuat lap sepatu. Yang amanah yang ngasih gimana tuh Pak? Ya marah lah, sini saya ambil lagi, kamu nggak bisa jaga amanah. Tapi kalau bapak gunakan sebaik-baiknya topi itu, dielap, diapain, akan diberikan lagi kebahagiaan-kebahagiaan. Kemampuan kita seperti itu Pak.